Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Marilah kita lanjut pelajaran kita pada pagi hari ini, yang mana anak-anak tadi telah melaksanakan satu, yaitu berdoa bersama, yang kedua menyanyikan lagu wajib, ketiga salam PPK, dilanjut dengan yang keempat yaitu tepuk PPK. Mari kita lanjut pertemuan kita pada pagi hari ini, melanjutkan materi yang kemarin. Materi yang kemarin kita sudah sampai pada pengertian kedaulatan, ya, yang sampai pada kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar, dan Ibu sudah membuat contoh-contohnya juga. Sekarang kita masuk ke halaman 56. Anak-anak silahkan buka bukunya, halaman 56. Ini kita mulai, yaitu tentang teori kedaulatan, ya. Anak-anak masih ingat ya apa kedaulatan? Secara singkatnya saja, kedaulatan artinya yaitu kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Sekarang siapa sajakah yang membuat teori kedaulatan? Itu yang pertama yang ada di dunia ini. Teori kedaulatan yang pertama yang ada yaitu teori kedaulatan Tuhan. Dalam teori kedaulatan Tuhan ini, pemerintah yang memegang suatu negara itu berpendapat bahwa dirinya menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan dalam negara karena kehendak Tuhan. Jadi dalam teori ini, kekuasaan tertinggi adalah di tangan Tuhan. Pelopor-pelopor yang ada dalam suatu negara itu melaksanakan tugasnya karena memang ditunjuk oleh Tuhan, sehingga mereka melaksanakan tugasnya dalam suatu negara ini mewakili Tuhan, merasa dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Sehingga di dalam teori yang seperti ini, pemerintah tidak bisa disalahkan, selalu benar, karena Tuhan itu kan tidak pernah salah, anak-anak, ya. Yang salah adalah masyarakat. Kalau ada kekeliruan adalah masyarakat. Sedangkan apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah kehendak dari Tuhan. Nah, teori yang seperti ini dulu pernah dilaksanakan oleh raja-raja zaman dulu. Sehingga raja-raja zaman dulu contohnya seperti Raja Mesir kuno, seperti Raja Jepang, ya, Kaisar di Tiongkok, di Jawa juga ada. Contohnya seperti Ken Arok, ya. Ken Arok itu kan beranggapan bahwa dirinya adalah merupakan titisan Dewa Brahma, Wisnu, Siwa, tidak pernah salah gitu. Ya, ini anak-anak. Sehingga teori yang seperti ini kalau kita terapkan seperti sekarang, rasanya juga sudah tidak sesuai lagi, tidak cocok lagi. Ini yang pertama, anak-anak, tentang teori kedaulatan Tuhan yang pelopornya adalah Agustinus, Thomas Aquino, Hegel, maupun Stein. Ini mengenai teori kedaulatan Tuhan. Jadi kekuasaan, yang memegang kekuasaan dalam suatu negara ini ditunjuk oleh Tuhan, sehingga menganggap dirinya adalah sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Setiap masyarakat dalam suatu negara itu tidak bisa membantahnya. Jadinya nanti adalah suatu tirani kekuasaannya, ya, kekuasaan yang diktator itu mutlak gitu. Saya rasa cukup ya ini untuk teori kedaulatan Tuhan. Sekarang yang kedua yaitu teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja merupakan perkembangan dari teori kedaulatan Tuhan. Kalau dalam teori kedaulatan raja ini juga hampir sama, yaitu dalam teori ini raja kedudukannya di atas konstitusi. Kalau seperti di negara kita ini kan siapapun, konstitusi yang paling tinggi, ya, konstitusi, undang-undang dasar itu yang paling tinggi. Tapi di dalam suatu negara yang menganut teori kedaulatan raja, ini raja posisinya di atasnya konstitusi.
Jadi sama seperti tadi teori kedaulatan Tuhan, yaitu tidak pernah bersalah. Apa yang diucapkan oleh raja itu adalah suatu undang-undang. Nah, sehingga dalam suatu negara yang menganut teori ini, kekuasaan rajanya sangat mutlak. Sama seperti kedaulatan Tuhan tadi, sangat mutlak. Tokohnya yaitu misalnya seperti Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes. Dalam teori ini, seperti Thomas Hobbes ini mengatakan memang raja itu harus mutlak, karena untuk menghindari adanya homo homini lupus. Di dalam buku kalian silahkan dibuka. Homo homini lupus itu artinya manusia itu serigala gitu ya. Manusia itu kan seperti serigala. Gimana ya? Siapa yang kuat, dialah yang menang. Seperti hukum rimba itu anak-anak ya. Untuk menghindari adanya hukum rimba. Dalam teori ini akhirnya menjadikan negara yang menganut teori ini adalah negara-negara yang rajanya tuh mutlak. Kalau istilahnya apa ya? Diktator gitu ya. Absolut. Oh ya, untuk raja itu namanya absolut. Kalau presiden nanti namanya diktator. Yang menganut ini adalah seperti di Perancis dulu, Raja Louis yang ke-14. Wah, luar biasa, kejamnya luar biasa. Ini satu contoh negara yang menganut teori kedaulatan raja. Di negara kita tidak menganut teori ini, tidak menganut teori kedaulatan Tuhan, tidak menganut teori kedaulatan raja. Saya rasa cukup dulu videonya, nanti kita lanjut.